pageant lovers dan pemirsa, kembali lagi di Virtual Quarantine Miss Chinese Indonesia 2022. Day 2 bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022. Nah, karena udah di sesi terakhir, sesi kelima di Day 2 ini, kita mau cek lagi semangat dari all the finalists. Dan saat ini saya persilahkan untuk all the finalists untuk perkenalkan diri. Silakan. Okay, hello patient lovers. My name is Priscilia, or in Chinese Lai Paohua. I'm 21 years old and I'm currently pursuing my major in communication science. Thank you. Halo, 大家下午好. Saya Josie Lim, finalis nomor 2, berusia 19 tahun. Saat ini saya sedang menempuh kuliah sebagai mahasiswi psikologi. Thank you. Hi everyone, my name is Gabriela Octavia Taslim. You can call me Debbie. I'm 21 years old and I'm currently working as a business development in one of e-commerce enables company. Thank you. Hello everyone, I'm YY, finalist number 4, 22 years old, seorang entrepreneur. 谢谢。大家好，我叫 Felita, finalist number 5. I'm 18 years old and my current occupation is a fashion design student. Terima kasih. Halo, saya Nicole, berumur 19 tahun. Saat ini saya sedang menempuh kuliah jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Pelita Harapan. 谢谢。大家好，我叫 Joan Angelina, finalist number 11. I am 20 years old and currently pursuing a bachelor's degree in engineering at Institut Teknologi Bandung. 谢谢大家。Good afternoon to Kak Rudy Herman and everyone else. My name is Kimberlyn Sugianto. I'm finalist number 12, 21 years old, and a Bachelor of Design Communication from LaSalle College of the Arts, Singapore. Thank you. 大家好, perkenalkan saya finalis nomor 14, Mulan Ko, 19 tahun. 我是14号候选人高木兰, 19岁. 谢谢大家, terima kasih. Halo, saya Jessica Fulvia, finalis nomor 15, saat ini berusia 18 tahun, dan sedang kuliah di LSPR, jurusan Marketing Communication. 谢谢. Oke, terima kasih semua finalis ternyata masih ready untuk sesi kelima Virtual Quarantine Miss Chinese Indonesia 2022 Day 2 hari ini. Nah, hari ini sudah bergabung bersama dengan kita narasumber kita di sesi kelima yaitu Kak Rudy Herman. Halo Kak. Hai semuanya, halo Tacha, apa kabar semuanya? Okay. Salam kenal, halo sahabat Eljon. Salam kenal. Nah, Kak Rudy Herman ini adalah CEO dari Run Property dan juga adalah property YouTuber number 1 versi finansialku.com. Jadi bakal sharing banyak hal terkait dengan entrepreneurship kepada all the finalists Miss Chinese Indonesia 2022. Karena Kak Rudy juga sudah tidak sabar untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan all the finalists, langsung saja saya persilakan Kak Rudy Herman. Oke, thank you ya. Thank you Celia, Putri Pariwisata Nusantara dan juga para finalis nih. Ada 15 tadi ya. Wah, mantap nih. Selamat ya udah masuk ke tahap ini ya dari penyisian yang ada. Dan juga sekali lagi terima kasih juga buat sahabat Eljon dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini. Oke. Hari ini saya Ruby Herman mau sharing tentang entrepreneur. Nah, saya mau juga interaksi nih sama para finalis Miss Chinese Indonesia 2022 ya. Walaupun karantina virtual, kita bisa saling interaksi. Oke. Nah, tadi kan ada itu yang kenalan juga I'm entrepreneur. Wah, berarti sudah ada bahan atau sudah ada pemikiran bahwa dirinya adalah seorang entrepreneur. Nah, kalau boleh
kita mungkin sambil di chat ya, sambil chat boleh. Apa sih entrepreneur menurut para finalis nih? Boleh sambil di chat, mungkin 2 kata atau 3 kata. Apa entrepreneur? Dan mungkin apa sih yang sebagai gambarannya? Silakan boleh di chat. Mau 2 kata boleh, beberapa kata boleh juga deh. Silakan sambil di chat ya. Oke, bisnis yang kita tanggung sendiri itu dari Nicole. Oke. Apalagi? Tadi saya sempat catat nama-namanya, ada Gabriela, Wine, Velita, Nicole, Michelle, Joan, Kimberly, ya, Mulan, Jessica. Apalagi? Ayo. Bisnis yang ditanggung sendiri. Oke. Oke. Nah, menurut para finalis ya, oke, menciptakan bisnis baru. Nah, bisnis itu mudah atau susah? Oke, Gabriela jawab pengusaha ya. Oke. Bisnis itu menurut seorang yang berani mengambil resili. Mungkin salah typo ya. Resili. Oke, resiko ya, Kimberly, yes, resiko ya. Seorang yang mengambil resiko. Ya, betul. Oke. Mengambil resiko dan membuat terobosan baru di market. Yes. Oke. Strategi yang disusun untuk mendapatkan hasil berupa keuntungan. Yes. Oke. Kata Nicole, pertanyaan tadi lumayan susah. Ya. Oke. That's right. Ya, betul sekali. Ya. Semua orang mungkin kalau ditanya, wah, entrepreneur, kesannya kan, wah, time freedom, uangnya banyak dan lain-lain gitu ya. Kesannya wow gitu kan, bos Taipan gitu kan ya. Tapi tadi ya ada resiko ya. Ada resiko yang harus ditanggung ya. YY mengatakan seorang pengusaha yang mampu membuat lapangan pekerjaan. Yes. Nah, cuma balik lagi ya, apa itu entrepreneur gitu kan ya. Apa itu entrepreneur dan bagaimana resikonya, bagaimana keuntungannya. Saya percaya bahwa semua orang pengennya dapat untung. Ya, semuanya pengen dapat untung, semuanya pengen happy, semuanya pengen dalam hidup punya time freedom. Tapi ya tadi pilihan ini selalu ada resikonya gitu ya. Setiap pilihan selalu ada resikonya. Nah, kebetulan saya di bisnis properti gitu kan. Di bisnis properti juga ada peluang, ada resiko. Ada peluang, ada resiko. Nah, kalau tadi teman-teman udah sharing tentang entrepreneur ya. Nah, teman-teman juga tadi udah bagikan juga bahwa yang tadi berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan menciptakan pekerjaan, ya berhubungan dengan apapun ya. Ya, tapi teman-teman harus tahu bahwa setiap pilihan selalu ada konsekuensinya ya. Dan teman-teman harus punya yang namanya mindset seorang entrepreneur ini. Ya, untuk menjadi seorang entrepreneur, apalagi kita menciptakan lapangan pekerjaan, ya kita harus tahu dulu punya tujuan yang jelas, punya goals-nya yang jelas. Ya, ada masing-masing yang belajar, ada yang komunikasi, ada yang desain. Nah, kalau menjadi entrepreneur ini kita mesti temukan apa nih goals-nya apa nih? Pengen jadi apa sih? Nah, balik lagi related sama problem yang ada gitu loh. Waktu saya memilih di dunia properti, saya melihat problemnya yang ada. Problem yang ada bahwa ya ada kurang lebih waktu itu ada 81 juta ya anak-anak muda nggak punya properti. Nah, that's problem. Nah, dari problem yang ada, nah berarti ada solusinya. Nah, sama nih nanti teman-teman para finalis Miss Chinese melihat apa sih problem yang ada dan bagaimana kita bisa solve-nya. Gitu kan? Ketika ada problem, nah di situ ada peluang. Tapi ada problem juga ada peluang sama resiko juga ada. Jadi menjadi seorang entrepreneur ini ya adalah step by step gitu. Step by step. Walaupun ya kita bisa menemukan peluang
ya, nggak menutup kemungkinan juga entrepreneur muda, ya, dari muda bisa menjadi seorang pebisnis. Ya, banyak kok sekarang anak-anak muda 20 tahun udah jadi pebisnis. Yang pasti harus tahu nih what's the problem di bidangnya masing-masing. Ya. Tadi kalau nggak salah Kimberlyn ya dibilang desain ya. Betul ya? Betul, Kak. Betul. Nah, dibilang desain kira-kira ada problem apa yang bisa kamu jawab gitu loh. Ya, mungkin menciptakan tren baru atau apa. Nah, itu masing-masing punya tantangannya. Masing-masing punya apa nih problemnya dan apa yang menjadi goal kita, dan kita mesti buat namanya visi misinya gitu. Apa yang kita bisa lakukan. Dan yang pasti seorang entrepreneur ini ya gimana dia bisa berkualitas dalam menghadapi masalah. Soalnya gini, kita kan mau buka lapangan kerja nih, seorang entrepreneur kan, kita mau buka lapangan kerja. Nah, tapi pengetahuan skill kita ini harus mumpuni dulu atau ditingkatkan atau udah cukup ya untuk menjawab problem yang ada. Banyak orang pengen jadi entrepreneur tapi nggak prepare, jadi hajar aja, langsung loncat aja. Begitu ngadepin step pertama dalam problem, udah kalah gitu loh. Ya, that's why ada bagusnya. It's okay punya impian menjadi seorang entrepreneur gitu kan ya, pebisnis. It's okay kalau kita bekerja dulu sebagai karyawan. Belajar dulu dari yang terbaik gitu. It's okay. Itu belajar dulu dari yang terbaik, kita bisa melihat ya di situasi dan kondisi kalau ada problem, maka kita belajar untuk memecahkan bersama-sama. Ya. Nah, mindset seorang entrepreneur ini ya penting sekali gitu. Apalagi ini teman-teman nanti masuk ke marketplace gitu kan, marketplace yang di sana kompetisinya tinggi sekali, juga peluangnya tinggi ya. Dan itu juga akan mempengaruhi dalam usahanya gitu kan ya. Karena ketika banyak tekanan, balik lagi nih, apakah give up atau lakukan dengan cara-cara yang berbeda. Sama di dunia properti, ketika pandemi, wah, ini mengalami perubahan banget gitu ya. Orang yang tadinya bisa pameran, jadi nggak bisa. Orang yang tadinya bagi flyer, jadi nggak bisa gitu ya. Jadi ini sering terjadi. That's why ya. Sebelumnya that's why di properti mengalami perubahan. Ada masalah, tapi bagaimana caranya nih? Caranya gimana supaya orang tahu apa yang kita promosikan gitu kan ya. Nah, tadi ketika kita punya mindset seorang entrepreneur ini nggak cuma menyerah terhadap keadaan, tapi kita cari nih apa yang kita bisa lakukan selama kondisi bisnisnya belum shutdown gitu ya. Ya, waktu di zaman pandemi yang sempat bisnisnya hampir shutdown banget adalah waktu itu pariwisata gitu kan ya, hampir shutdown. Tapi kalau properti masih ada kesempatan karena masih banyak orang yang butuh namanya rumah. Kalau fashion gimana? Fashion juga waktu itu hampir juga, tapi ternyata di rumah punya misalnya pakaian tidur, pakaian rumah gitu kan ya, atau pakaian meeting online gitu ya di dunia fashion. Jadi bisa melihat peluang-peluang yang ada dan jadi sebuah terobosan gitu kan ya. Nah, kalau saya khususnya di bidang properti, gimana nih cara akhirnya kita masuk lebih banyak ke online gitu loh. Kita banyak review properti lewat online, kemudian juga bikin konten-konten lewat online, dan ini banyak sekali impact-nya. Ya, that's why teman apapun nanti bidang-bidang yang teman-teman kuasai atau teman-teman fokusin, nah tadi ketika punya goal yang jelas, punya visi misi, berani ngambil resiko, dan mampu mengoptimalkan penjualan lewat berbagai cara. Ya, ujung-ujungnya selalu kalau berhubungan sama bisnis kan, ujung-ujungnya jualan. Ya, jualan apapun itu, ya, produk atau jasa, ujung-ujungnya bagaimana nih kita bisa konversi ke sales. Bagaimana nih mengubah
Orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, dari tahu bisa jadi beli gitu loh. Nah, itu yang paling penting. Ya. Dan teman-teman, mindset seorang entrepreneur adalah menjadi yang terbaik di bidang yang ditekuni. Ya. Tadi kalau misalnya di bidang fashion, ya jadilah yang terbaik di bidang fashion. Yang di bidang komunikasi, jadilah yang terbaik di bidang komunikasi. Ya, dimanapun atau di posisi apapun, jadilah yang terbaik di bidangnya. Oke, kalau tadi saya sempat bahas tentang mindset seorang entrepreneur ini. Nah, yang kedua kita mau bahas adalah skill setnya, skillnya apa aja nih yang dibutuhkan, skill apa aja? Karena saya percaya di zaman sekarang ini, ya ketika mindsetnya udah oke, nah dibutuhkan skill. Nah, dalam menjadi seorang pengusaha, nah butuh banget nih jago di beberapa bidang gitu ya. Saya ada beberapa rangkum ya teman-teman ya. Pertama yaitu manage keuangan ya. Balik lagi nih ujung-ujungnya dalam kita menjadi seorang pengusaha, ujung-ujungnya bagaimana kita manage keuangan nih. Kalau kita bisa manage keuangan ya, bisa manage keuangan dengan baik, pengaturan keuangan dengan baik, nah itu bisa. Ya. Kemudian juga zaman now ini media sosial penting. Ya. Image apa sih yang ingin kita tampilkan di publik gitu ya? Image apa? Jadi orang kenal kita sebagai apa? Ya, orang tahu kita sebagai apa? That's why ini kalau teman-teman udah ini kan mau mengarah ke arah bisnis gitu, ada tadi entrepreneur ya, mulai nih dijaga postingannya gitu ya. Jangan yang negatif juga gitu ya, tapi lebih banyak mungkin yang show kayak media sosial kita anggap sebagai display gitu ya, karya-karya dari teman-teman sekalian gitu ya, atau buat konten yang berhubungan sama karya atau bisnisnya gitu ya. Nah, terus kemudian juga berbicara di depan publik. Nah, bagaimana kita bisa mengesankan orang ya, public speaking tadi. Bagaimana kita bisa menjual ide kita lewat yang tadi presentasi dan lain-lain ya, karena ini penting sekali ketika kita punya ide, ketika kita punya konsep ya kan. Oke, saya mau tanya dulu, siapa yang waktu dulu tahun lalu ya zaman pandemi nonton film Startup? Siapa nonton Startup? Nah, Gabriela tuh, Kimberlyn juga ya kan, nonton kan ya, ya kan. Nah, bagaimana menyampaikan ide ke depan audiens dan membuat audiens yakin. Nah, itu. Ya. Nah, tapi itu semua butuh persiapan, ya, butuh latihan, ya. Butuh latihan. Nah, lalu saya percaya saat ini banyak sekali ya pebisnis-pebisnis yang menjadi influencer, yang menginfluence, yang mengedukasi, yang mengkampanyekan sesuatu yang berhubungan sama bisnisnya gitu loh. Ya, contoh saya dalam bisnis saya punya campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Ya, menginfluence buat anak-anak muda ya. Kita back to kebutuhan awal mula nih. Kalau dulu waktu di sekolah dasar diajarin kebutuhan kebutuhan dari kebutuhan pokok sebutin apa? 3 sambil tulis coba. Ingat nggak yang diajarin kebutuhan pokok apa? Oke, good. Masih ingat ya? Yes, sandang, pangan, dan papan. 3 hal ini yang paling penting. Ya. Nah, saya ngobrol sama banyak orang. Kalau orang-orang yang bisnisnya yang menjadi entrepreneur di 3 bidang ini, ya katanya nggak ada habisnya. Pasti long lasting. Ya, sandang, pangan, dan papan. Ya. Jadi, nah bicara soal pakaian, makanan, dan juga tadi papan itu hubungan sama tempat tinggal, properti, tempat bisnis, dan lain-lain. Nah ini, banyak orang yang anak-anak muda yang sandang dan pangannya oke gitu loh ya. Tapi papannya, oh nanti dulu deh, sampai udah pensiun baru, wah udah telat gitu kan ya. Nah itu bisa diedukasi ya. Teman-teman juga yang di bidang nanti mungkin di sandang dan pangan juga bisa mengedukasi atau menginfluence ya untuk
sharing ke banyak orang. Ya, karena sekarang orang banyak suka sama edukasi. Ya, caranya ini gimana, dan teman-teman bisa mulai dari sekarang gitu, dari apa yang teman-teman tahu, ya. Oke. Nah, kemudian skill set yang harus dimiliki yaitu networking. Ya, saya bersyukur saya punya teman-teman ya, waktu kuliah, waktu sekolah gitu kan ya. Saya banyak berteman dan akhirnya ada bisnis barengan gitu loh. Ya. Dan juga bisa saling kolaborasi, saling referensi. Jadi network ini penting banget, networking penting banget. Nah, apalagi nih, teman-teman nih nanti misalnya udah masuk ke berapa besar gitu kan, nanti datang ketemu, wah, lebih dekat lagi, ya kan, lebih saling networking. Tapi selain itu juga banyak sekali hal yang penting yang teman-teman bisa kenalan satu dengan yang lain gitu loh. Apalagi dengan teman-teman ikutan kayak seperti ini ya. Ya. Ada ajang Miss Chinese Indonesia ya. Ketika menang ya atau menjadi finalis, wah pasti semua mata memandang. Ya, semua mata memandang dan wah banyak peluang-peluang yang akan datang. Nah, disitulah kita mulai maintain, jaga ya, be the best dari apa yang kita bisa. Ya, karena di dalam dunia bisnis ya kecepatan juga menjadi hal yang bagus gitu. Dan orang yang melihat peluang ya ketika dia konsentrasi fokus sama peluang tersebut ya di mana yang lain belum melihat, teman-teman udah melihat. Nah, itulah peluang. Ya, itulah peluangnya. Ya. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman di bidangnya masing-masing gitu kan. Kalau teman-teman ketika melihat wah ini opportunity-nya dan harus fokus dan melangkah ke sana. Nah, itulah menjadi peluang. Ya, apapun bidangnya punya kesempatan yang sama gitu. Ya, banyak para pelaku bisnis startup gitu ya melihat peluang ya. Dan bisa melakukannya dengan konsisten, maka akhirnya jadi sukses. Ya, jadi seorang pengusaha yang punya impact, yang punya manfaat, ya, yang punya sebuah hal yaitu untuk memecahkan masalah. Ketika masalahnya udah solve, nah dapat rewardnya, gitu kan? Intinya gitu. Lihat ujung-ujung kalau kita belum menemukan masalah, ya cari masalah apa yang kita bisa selesaikan. Ya, kalau kita menemukan masalah yang bisa diselesaikan dan kita bisa cari solusi untuk menyelesaikannya, otomatis kita dibutuhkan. Ya, usaha kita dibutuhkan, bisnis kita dibutuhkan, gitu loh ya. Dan ketika bisnis kita dibutuhkan, akhirnya semakin grow, gitu loh. Ya, waktu beberapa tahun lalu saya melihat bahwa peluang untuk konten properti itu belum ada, gitu, belum ada. Semua orang hard selling, tapi nggak ada yang ngajarin gimana cara beli properti, gimana nih kalau misalnya cara kredit properti gitu kan, gimana cara memilih properti. Dan saya melihat itu, saya fokus, akhirnya boom, banyak orang bisa beli properti. Kemudian juga selain itu punya bisnis juga di bidang properti dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi dalam menjadi seorang pengusaha banyak sekali kesempatannya. Ya, tinggal lihat nih problem apa gitu kan. Problem apa yang dilihat, belum ada yang ngerjain, ya kalau belum ada yang ngerjain, nah apakah teman-teman mau ngerjain, mau fokus ngerjain itu dan menjadi problem solver? Nah, ketika kalau kita mau, nah itulah peluangnya, ya. Gojek punya peluang dari waktu itu ya, melihat kesempatan di ojek gitu kan ya. Grab juga ada, terus banyak juga yang di bisnis-bisnis startup yang lainnya juga yang melihat oh kebutuhan pertanian, oh kebutuhan yang lainnya di dunia fashion juga ada gitu. Jadi lihat apa peluangnya, ada kesempatan yang bisa masuk. Nah, itulah momennya. Gitu ya. Oke. Nah, dari saya akan buka tanya jawab nih, tanya jawab ke teman-teman semuanya ya, siapa tahu teman-teman ada hal apa yang ingin di-sharingkan. Silakan.
Celia, boleh kita tanya jawab ya? Oke, silakan Kak, langsung aja. Ini sudah banyak juga yang bertanya nih. Boleh langsung Kak Ruby pilih siapa yang akan bertanya pertama nih. Oke, silakan. Oke, ada yang mau langsung ngomong ditanyanya? Oke, siapa duluan nih? Boleh, Kak. Silakan. Oke, boleh. Oh. Kimberlyn ya? Iya. Boleh, silakan. Kak, makasih atas kesempatannya. Pertama-tama mungkin saya share dulu sedikit ya, Kak. Jadi di awal tahun 2020, di saat awal zaman pandemi, saat itu saya melihat work from home, orang tuh banyak yang stay di rumah terus. Dan di sini bisa bikin orang tuh suntuk dan stres. Maka dari itu saya melihat peluang untuk membuka bisnis scented candle. Alasannya adalah untuk menciptakan ambience yang nyaman dan healing di rumah. Serta jadi hampers di saat orang-orang nggak bisa ketemu sama teman-teman dia atau orang-orang yang lagi birthday terus nggak bisa kirim gitu kan. Nah, selain dari itu, tapi di saat yang bersamaan saya adalah seorang yang meracik, membuat, mendesain, dan menjual scented candle ini. Saya juga seorang mahasiswa yang akan balik ke Singapura saat kondisi COVID di Singapura sudah reda. Nah, maka dari itu saya tidak bisa maintain semuanya dan disayangkan harus menyelesaikan bisnis ini. Nah, sempat terlintas untuk memperkerjakan seorang karyawan, namun saya tidak yakin ini adalah alasan yang bijak karena pertama saya nggak ada di tempat untuk bisa maintain kualitas dari scented candle ini. Pertama, saya tidak tahu apakah sang karyawan bisa saya gaji untuk sesuai dengan harganya karena kan ini juga bisnis awal waktu itu. Jadi saya pilih untuk selesaikan. Nah, di saat ini saya tuh masih bingung banget, Kak. Saya masih pengen untuk buka bisnisnya lagi karena saya benar-benar suka scented candle ini. Tapi saya juga ngerasa banyak kesibukan lainnya yang saya kerjakan. Dan saya takut saya mengulang kesalahan yang sama karena saya tidak bisa memaintain waktu ini lagi. Nah, menurut Kakak, kalau saya boleh konsul dari profesional, yang sebaiknya tuh yang bijak bagaimana, Kak? Terima kasih. Sip, yes, it's a good idea. Nah, oke, sendiri mungkin kita nggak bisa melakukannya ya. Kimberly mungkin punya keterbatasan waktu, pengen lanjutin lagi, ya kan, balik ke Singapura. Nah, better cari orang-orang yang punya passion yang sama. Punya passion yang sama di yang tadi kamu bilang tuh. Ya kan, caranya gimana? Mulai hunting. Lihat googling dulu. Ada nggak sih yang sama, melakukan hal yang sama gitu loh. Karena kalau kamu bayar karyawan nggak punya passion di situ, ya nggak jalan, akhirnya kamu stres gitu loh yang ada gitu loh. Jadi it's not a good idea kalau misalnya serahin ke karyawan gitu kan. Ya karena kita harus cari orang yang tepat gitu loh. Nah, lebih baik yaitu mulai cari orang-orang yang punya passion yang sama. Nah, lalu bikin kayak WA group atau saling tukar idea gitu kan ya. Nah, saat kalau bisa ketemu orang yang sama, bisa tukar idea, maka mungkin bisa membangun sebuah bisnis yang saling cover gitu loh. Ya, kalau misalnya kamunya nggak ada, dia bisa lakukan gitu loh. Atau kamu ada ide-ide bisa di brainstorming gitu. Nah, itu sih. Karena ini juga bisa menjadi peluang yang bagus. Nah, cuma kamu bisa mengatur waktu atau ya bisa juga take your time dulu sambil cari-cari siapa nih yang punya passion yang sama. Nah, ketika nanti udah punya passion yang sama, makin banyak, ada 2-3 orang. Nah, bikinlah komunitasnya. Ya, bikinlah komunitasnya, nanti bisa bikin kayak model pameran kecil-kecilan gitu loh, pameran kecil-kecilan. Nah, nanti ini akan menambah awareness dan juga pembelian. Karena ketika dikumpulin tuh ya, nah itu menjadi sebuah gerakan ya, nanti kamu bisa juga sharing how to-nya gitu kan ya. Dan ini bisa menjadi bisnis yang besar menurut saya itu, Kimberly.
Ayo, boleh tanya balik lagi nih. Wah, nanti takutnya diambil sama aku semua. Nggak apa-apa Cuman sih. makasih banyak, Kak. Ada memang satu pertanyaan lagi dari sini, yaitu bagaimana untuk bisa memilih, Kak, yang orang yang benar gitu, Kak. Karena memang banyak orang yang interested, tapi kan kita tidak bisa melihat apakah dia benar-benar bisa maintain atau cuman ya begitu. Ya kita harus lihat track record-nya juga sih. Kita harus lihat track record-nya juga. Terus kalau emang dia passion itu sering ngomong mungkin by online dulu gitu kan ya. Apa sih visi misi kamu atau kamu pengen rencana kemana sih? Jadi gini loh, ketika orang ini sama visi misinya gitu ya, maka bisa sejalan ya. Orang yang punya passion yang sama, misi yang sama itu bisa sejalan. Jadi apa sih ekspektasinya? Jadi mesti saling gali gitu loh. Ya, kenapa banyak orang bisa kolaborasi kerjasama bikin bisnis dan lain-lain? Karena ya tadi memiliki benang merah yang sama gitu. Kalau ada benang merah yang sama yang bisa sejalan inline, ya maka dia akan jalan bersama. Contoh ya, buka trip gitu, liburan ke Paris atau liburan ke Europe ya. Europe itu kan ada Europe Barat, ada Europe Timur dan lain sebagainya. Nah, ketika ada itinerary ya kan, maka yang pengennya sejalan maka akan ikut, betul nggak? Kalau nggak sejalan, dia cuma maunya mungkin cuma mau ke Roma doang gitu loh, maka dia akan nggak gabung ke situ gitu loh. Ya itu jadi secara kurang lebih gitu loh. Tapi nanti balik lagi, jangan 100% percaya sama orang juga. Jadi tes dulu, ngobrol dulu banyak ini. Mungkin buat mungkin project bersama dulu satu project gitu loh. Nanti step by step nanti akan kelihatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Kak. Itu sangat-sangat bermanfaat. Yes. Nanti kalau itu bisa japri saya lagi ya atau DM. Baik, Kak. Oke, next ada siapa lagi nih? Kimberly nanti tulis ya IG-nya apa ya. Nanti saya mau cek juga nih. Siapa tahu saya ada kenalan juga bisa referensi ke kamu, gitu kan? Makasih, Kak. Kebetulan saya sudah follow Instagram Kakak. Oke, siap. Thank you so much. Oke, next. Siapa lagi nih yang punya bisnis ya? Halo. Yes, halo. YY. Halo, Ko. Nah, saya mau tanya nih tips and trick karena saya sendiri mempunyai usaha laundry. Nah, puji Tuhan sekarang sudah ada 2 cabang di Surabaya dan Sidoarjo. Nah, good. Oke, jadi dilihat-lihat akhir-akhir ini tuh laundry itu jadi semakin banyak peminatnya untuk para pengusaha muda yang akhirnya juga ikutan membuat usaha laundry. Nah, karena semakin banyaknya pesaing, mungkin Ko Rudi juga pernah mengalami pengalaman yang sama, banyak pesaing itu, gimana sih caranya untuk memaintain itu? Terima kasih. Oke, Wai, tetap aktifin video kamu ya. Wai, kamu bukanya di apartemen atau di terpisah gitu loh. Kayak misalnya sebuah toko. Oke. Ya. Kamu bukanya di mana? Untuk pusat yang pertama, saya buka di kawasan perumahan yang ada apartemen, saya buka di rukonya. Yang kedua itu di kawasan perumahan juga, begitu. Ruko itu nempel sama apartemen ya? Maksudnya ruko itu satu kawasan jalan kaki ke apartemen gitu ya? Ya, betul. Oke. Pasti kan apakah di situ banyak laundry juga, saingan? Iya, kebetulan pasti ada ya? 4 laundry lainnya. Oke. Ini sebagai orang awam ya, sebagai orang awam dalam memutuskan untuk laundry kan coba-coba nih. Apakah yang ditakutin adalah satu, kebersihan, kedua, takut bajunya hilang. Yang ketiga, takut setrikanya terlalu panas atau apa jadinya itu kan. Betul. Ya. Nah, kalau kamu bisa yakinin 3 hal ini, kamu bisa menjawab kebutuhan itu, kamu bisa tulis garansi ini yang takutan tadi. Nah, karena tadi orang akan perbandingan kan.
Orang perbandingan. Dalam memilih laundry, biasanya satu dari mulut ke mulut atau dari temennya yang referensi, gitu kan. Jadi yang kedua, kalau dia perbandingan nih, ya kan. Nah, laundry ini harus istilah kata jadi agak berbeda dikit, unik dikit gitu. Unik dikit. Nah, jadi kamu cek dulu nih. Wewe cek dulu. Kalau 3 hal tadi ketakutan-ketakutannya bisa dijawab, nah bisa dikasih sebuah statement gitu. Ya, atau kalau misalnya itu kalau dari sisi ketakutan tadi, bisa juga kamu kolaborasi sama mungkin ada restoran deket situ, ya. Jadi misalnya gini, barter promo gitu loh, saling barter promo. Misalnya kalau pembelanjaan laundry ini misalnya pembelanjaan 10 kilo maka dapat 1 mangkok bakmi. Ya. Ini nah, lalu di bakmi kebalikannya. Kalau yang belanja 5 bakmi mungkin dapat dapat gratis 1. Kalau laundry kiloan kan ya? Wai. Betul. Betul ya. Nah, ajak kolaborasi gitu, Wai. Ya. Nah, bayangin kalau misalnya kamu beberapa itu banyak kolaborasi, Wai, sama di sekitar situ aja gitu ya. Maka banyak sekali yang referensi ini ke laundry-nya kamu. Yang tadi, seorang pengusaha adalah lakukan yang orang lain nggak lakukan, kita lakukan gitu. Kita coba-coba cari. Tapi yang tadi ya, hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan budget ya, Wai ya. Ini masih budgetnya masih oke nggak untuk promo seperti itu gitu loh. Ya. Nah, ada cara lagi, kamu lihat nih, di apartemen itu ada nggak sih influencer yang tinggal atau siapa nih yang ngetop tinggal gitu. Kalau ada, kamu samperin, mau nggak kita kerjasama atau saya cuciin deh baju kamu, tapi nanti kamu kasih testimoni aja dikit, gitu. Nah, itu juga bisa, Wai. Ya, apalagi nih teman-teman kan nanti jadi Miss Chinese nih ya, begitu nanti menang, pasti banyak nih endorse masuk dan lain-lain ya gitu ya. Itu banyak sekali gitu. Karena setiap kata-kata atau setiap post di media sosial itu ada pengaruhnya gitu. Gitu, Wai. Nah, apa aja nih yang sementara Wai udah lakukan nih, Wai? Saya tentunya pasti ada garansi, itu pasti ada. Terus saya juga tingkatkan dari servis itu lebih cepat dan ada free antar jemput seperti itu. Oke. Kalau ada program yang kalau referensi 1 orang dapat bonus, misalnya kumpulin poin atau apa gitu, Wai? Untuk saat ini belum. Belum. Orang Indonesia kan suka referensi ya, betul ya? Mulut ke mulutnya suka ya. Sering kan, misalnya, wah baju ini bagus tuh, dia cerita. Oh, makan ini bagus tuh, dia cerita di posting. Betul nggak, Wai? Betul. Nah, yang tadi. Bisa juga konsumen kamu kalau ngepost, ntar kamu kasih diskon berapa gitu. Kamu hitung-hitungan lagi ya budget ya. Kalau ngepost di media sosial gitu kan, saya pakai laundry ini nih bagus hasil gitu ya. Yang udah memakai jasa laundry kamu ya. Ketika ngepost gitu kan, lalu kamu bisa kasih potongan diskon atau apa gitu loh. Wah, itu promo yang bisa meningkatkan nambah konsumen gitu loh, Wai. Oke. Boleh ya? Coba itu ya. Boleh. Wah, terima kasih. Yes. Yes. Intinya gitu tadi. Kita aja suka merhatiin temen kan ya. Temen ngapain, temen liburan, betul nggak? Betul. Nah itu dia. Ada impact kan? Pasti ada impact. Ya. Makanya apapun yang, misalnya kita mentok nih, ya kan sama nih, karena saya pun pasti melakukan hal yang sama di bisnis saya gitu loh. Ketika bisnis saya mentok, harus cari ngapain nih, harus apa lagi nih. Nah, ketika ada informasi yang kita sampaikan ke orang-orang baru, maka ada peluang orang baru itu akan kontak kan, menjadi konsumen gitu. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Ruby Herman. Dan ternyata masih banyak finalis yang ingin berinteraksi, bertanya lagi dengan Kak Ruby Herman terkait dengan entrepreneurship. Dan bisa langsung cek di Instagramnya Kak Ruby Herman. Nanti bisa DM di situ untuk nanti sharing-sharing terkait dengan entrepreneurship-nya. Oke, sahabat Eljon dan pageant lovers dan juga pemirsa.
Ternyata finalis Miss Chinese Indonesia 2022 itu mendapatkan banyak sekali pembekalan yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah pembekalan yang satu ini, yaitu entrepreneurship. Karena all the finalists diminta dan juga nantinya bisa menjadi seorang pengusaha-pengusaha hebat nantinya. Oke, pageant lovers dan juga sahabat Eljon, jika ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan kegiatan-kegiatan Miss Chinese Indonesia 2022, bisa cek di Instagram Miss Chinese Indonesia dan juga Instagram Eljon Pageant, ataupun bisa follow Instagram masing-masing dari finalis dan dukung mereka untuk menjadi the next Miss Chinese Indonesia 2022. Kita nggak sampai di sini aja, tetapi besok kita akan kembali lagi dengan materi-materi yang luar biasa, Virtual Quarantine Day 3 nantinya. Dan all the finalists pastinya akan diberikan kemampuan-kemampuan dari narasumber yang hebat tentunya nantinya. Dan untuk semua pageant lovers dan sahabat Eljon dan pemirsa, saksikan terus Virtual Quarantine Miss Chinese Indonesia 2022 hanya di Eljon TV. Saya Sheila Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022. Undur diri dan sampai jumpa. See you!